Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Miriza dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baik, di sini saya akan menjawab soal ujian tengah semester saya dengan mata kuliah Metode Penelitian Tindakan Kelas dengan dosen pengampu Bapak Iswandi, SPD, MPD. Baiklah, adapun pertanyaan pertama ialah jelaskan dengan tepat konsep dan prinsip-prinsip penelitian tindakan kelas. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang konsep dan prinsip penelitian tindakan kelas, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari penelitian tindakan kelas tersebut. Penelitian tindakan kelas adalah sebuah metode penelitian yang dilakukan oleh guru di dalam kelasnya sendiri dengan bertujuan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran. PTK bersifat siklik, artinya terdiri dari beberapa siklus yang melibatkan perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Selanjutnya saya akan menjelaskan konsep dasar penelitian tindakan kelas. Yang pertama ada siklus. PTK berlangsung dalam beberapa siklus. Setiap siklus terdiri dari perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Yang kedua ada refleksi. Setelah setiap siklus penelitian, guru akan merefleksi hasil yang diperoleh untuk memperbaiki tindakan pada siklus berikutnya. Nah, yang ketiga ada kolaborasi. PTK seringkali melibatkan kolaborasi dengan rekan sejawat atau ahli untuk mendapatkan masukan dan dukungan. Dan yang terakhir ada pembelajaran yang berkelanjutan. PTK adalah proses pembelajaran yang berkelanjutan bagi guru untuk meningkatkan kualitas praktik pembelajaran. Selanjutnya ada prinsip-prinsip penelitian tindakan kelas. Yang pertama bersifat praktis. PTK bertujuan untuk memecahkan masalah nyata yang terjadi di kelas. Dan yang kedua sistematis. PTK mengikuti langkah-langkah yang sistematis mulai dari perencanaan hingga refleksi. Dan yang ketiga reflektif. Penelitian secara terus-menerus merefleksi setiap tindakan yang dilakukan. Dan yang keempat partisipatif. Peneliti guru secara aktif terlibat dalam seluruh proses penelitian. Dan yang kelima kolaboratif. PTK seringkali melibatkan kolaborasi dengan rekan sejawat atau ahli. Dan yang keenam berorientasi pada perbaikan. Tujuan utama PTK adalah untuk memperbaiki kualitas pembelajaran. Dan yang terakhir berbasis data. PTK menggunakan data untuk mengukur efektivitas tindakan yang dilakukan. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 yang pertanyaannya adalah coba Anda jelaskan dengan benar apa yang dimaksud dengan karakteristik, tujuan, dan manfaat dari penelitian tindakan kelas. Adapun karakteristik dari penelitian tindakan kelas, yang pertama bersifat praktis. PTK bertujuan untuk memecahkan masalah nyata yang terjadi di kelas. Dan yang kedua siklik, terdiri dari beberapa siklus yang berulang untuk perbaikan terus-menerus. Dan yang ketiga reflektif, selalu melibatkan evaluasi dan perbaikan berdasarkan hasil yang diperoleh. Dan yang keempat partisipatif, guru sebagai peneliti secara berlangsung terlibat dalam semua proses. Dan yang kelima kolaboratif, seringkali melibatkan kerjasama dengan rekan sejawat atau ahli. Dan yang keenam kontekstual, hasil penelitian hanya berlaku pada konteks kelas tertentu. Selanjutnya tujuan dari penelitian tindakan kelas, yang pertama meningkatkan kualitas pembelajaran, membuat pembelajaran lebih efektif dan menarik. Dan yang kedua memecahkan masalah pembelajaran, mengatasi berbagai masalah yang terjadi di kelas. Dan yang ketiga mengembangkan
profesionalisme guru, meningkatkan kemampuan guru dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran. Dan yang keempat, menumbuhkan budaya akademik, membudayakan sikap relatif dan inovatif di kalangan guru. Nah, adapun manfaat dari penelitian tindakan kelas terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama bagi guru meningkatkan kompetensi profesional, memperkaya wawasan tentang pembelajaran, memperoleh kepuasan dalam melihat perkembangan siswa. Yang kedua, bagi siswa mendapatkan pembelajaran yang lebih berkualitas, lebih aktif, terlibat dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, bagi sekolah meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhan, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Selanjutnya saya akan menjawab dari pertanyaan yang terakhir. Yang pertanyaannya adalah uraikan apa yang dimaksud dengan fenomena atau masalah dalam penelitian dan jelaskan bagaimana cara menentukan masalah tersebut, khusus penelitian tindakan kelas. Masalah dalam penelitian adalah suatu kondisi atau situasi yang menimbulkan pertanyaan, ketidaksesuaian atau kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan apa yang terjadi. Dalam konteks penelitian, masalah ini menjadi titik awal untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Cara menentukan masalah dalam penelitian tindakan kelas. Yang pertama, observasi kelas. Amati secara cermat, perhatikan interaksi guru, siswa, aktivitas belajar siswa, dan hasil belajar yang diperoleh. Selanjutnya, identifikasi pola. Cari pola-pola tertentu yang mengindikasikan adanya masalah. Misalnya, banyak siswa yang tidak aktif dalam diskusi, sering terjadi kesalahan dalam mengerjakan soal, atau nilai ujian yang rendah. 2. Wawancarai siswa. Tanyakan pendapat siswa tentang kesulitan yang mereka hadapi dalam belajar, materi yang kurang dipahami, atau metode pembelajaran yang kurang efektif. Selanjutnya, wawancarai rekan sejawat. Tanyakan pendapat rekan sejawat tentang masalah yang sering dihadapi dalam mengajar mata pelajaran yang sama. 3. Analisis dokumen. Pelajari dokumen analisis nilai ujian, hasil kuis, catatan harian guru, dan dokumen terkait lainnya untuk mencari petunjuk adanya masalah. Dan yang keempat, tinjau literatur. Baca literatur terkait, cari penelitian atau teori yang relevan dan dengan topik yang ingin diteliti untuk memperkaya pemahaman tentang masalah yang mungkin terjadi. Baiklah, cukup sekian penyampaian jawaban ujian tengah semester saya. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.